Jadi aku tuh belum berani ngomongnya tuh gini, Cek. Takutnya saat aku ngomong terus sama majikan disuruh keluar itu aku bingung, karena aku kan belum pernah kerja di Hong Kong ya sebelumnya. Aku juga nggak bisa bahasa Kantonis. Aku kalau ngomong sama majikan campur aduk, kadang pakai Mandarin, kadang pakai Kantonis, sengertiku aja gitu. Jadi tuh solusinya gimana ya, Cek? Kalau misalkan aku bilang notis terus majikan nggak terima, misalkan kan ada temen yang bilang sampai nggak dikasih gaji atau nggak dibeliin tiket, itu udah gimana ya, Cek? Dicoba dulu ngomong sama majikan, diberanikan diri kayak gitu ya. Bilang aja, Xin san tatai mo isi ya, om cola, o yu fan yan ne. Hah, Messi ya. Majikan pasti bilang kayak gitu kan. Oke, yau sia. O mama, yau tim sifu. Kan jule, o cái仔女咧冇人照顧，我老公而家喺日本做嘢，咁我老公叫我翻印尼照顧我媽媽同埋小朋友。唔好意思啊，太太，我要翻印尼，bilang gitu. Selamat pagi, Cek. Ya gimana, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat apa meletre? Keduanya ada semangatnya, ada meletrenya. Ada semangatnya, ada meletrenya. Curhat dulu ya, Cek. Aku kan di sini datang itu bulan Desember tahun 2022. Intinya sekarang kan baru 10 bulan. Tapi tuh aku pengen notis, pengen pulang ke Indonesia gitu, Cek. Tapi aku masih belum berani ngomong sama majikan. Kalau ke agensi aku udah ngomong ke agent. Kalau agensi udah terserah aku gitu kan. Cuma aku disuruh ngomong sendiri kayak gitu. Nah, aku tuh mau ngomongnya tuh takut, karena dulu waktu interview itu kan majikan bilangnya tuh maunya tuh aku di sini tuh 4 tahun gitu. Tapi kan aku bilangnya kalau aku betah ya jangankan 4 tahun, berapa tahun pun bisa, aku bilang kayak gitu. Nggak mengiyakan, cuman aku bilang kalau aku betah gitu, Cek. Tapi keadaannya kan nggak taunya setelah aku di sini gitu kan, ibu aku di rumah tuh sakit-sakitan gitu, Cek. Dia kan ginjalnya nggak baik gitulah, intinya tuh ada masalah sama ginjalnya gitu. Jadi dia tuh nggak bisa capek gitu kan. Sedangkan anak aku itu kan baru umur 2 tahun waktu aku tinggalin itu kan. Jadi masih lincah-lincahnya lah, masih aktif-aktifnya gitu. Jadi kan ibu aku kewalahan gitu, dia capek gitu katanya ngurusinnya. Jadi sekarang ibu maunya tuh aku disuruh pulang gitu. Suami aku juga kan ada di Jepang ya, udah berangkat ke Jepang gitu. Jadi dia bilang udah aku yang kerja, kamu pulang aja urusin mama sama anak, katanya gitu kan. Jadi aku tuh belum berani ngomongnya tuh gini, Cek. Takutnya saat aku ngomong terus sama majikan disuruh keluar itu aku bingung, karena aku kan belum pernah kerja di Hong Kong ya sebelumnya. Aku juga nggak bisa bahasa Kantonis. Aku kalau ngomong sama majikan campur aduk, kadang pakai Mandarin, kadang pakai Kantonis, sengertiku aja gitu. Jadi tuh solusinya gimana ya, Cek? Kalau misalkan aku bilang notis terus majikan nggak terima, misalkan kan ada temen yang bilang sampai nggak dikasih gaji atau nggak dibeliin tiket, itu udah gimana ya, Cek? Jangan terlalu berlebihan. Dicoba dulu ngomong sama majikan, diberanikan diri kayak gitu ya. Bilang aja, Xin san tatai mo isi ya, om cola, o yu fan yan ne. Hah, Messi ya. Majikan pasti bilang kayak gitu kan. Oke, yau sia. O mama, yau tim sifu. Kan jule, o cái仔女咧冇人照顧，我老公而家喺日本做嘢，咁我老公叫我翻印尼照顧我媽媽同埋小朋友。唔好意思啊，太太，我要翻印尼，bilang gitu. Yang tenang, ngomongnya yang jelas, jangan takut duluan, dicoba ya. Jadi majikan nggak berhak untuk menolak surat notis sampean kayak gitu loh
Ya, karena pemutusan kontrak kerja itu boleh dilakukan oleh kedua belah pihak. Kalau kita merasa tidak bisa melanjutkan kontrak, kita boleh mengajukan surat notis ke majikan pengunduran diri. Begitu juga dengan majikan, kalau merasa nggak cocok atau nggak nyaman dengan cece-nya bekerja di rumahnya, majikan juga berhak untuk memberikan surat notis, surat pemberitahuan untuk berhenti kontrak sebelum finish 2 tahun kayak gitu. Dan majikan tetap berhak untuk memberikan sampean gaji selama sampean bekerja. Majikan wajib untuk membelikan tiket satu jalan dari Hong Kong ke Indonesia. Kayak gitu Mbak. Jadi kalau seandainya temannya sampean bilang nanti dipersulit lah, terus habis itu majikan nggak akan ngasih tiket lah, jangan percaya hal itu. Karena apa? Di Hong Kong ada undang-undangnya, ada labor kayak gitu loh ya. Yang penting sampean ngomongnya jelas, sampean jangan takut, sampean jangan nangis, sampean jangan kamis rontolan kalau ngomong. Yang jelas kayak gitu loh ya. Soalnya aku udah parno duluan ya Cek, udah di apa ya banyak yang bilang kayak gitu kan teman-temanku itu kan di sini. Jadi itu aku udah parno duluan, aku udah takut duluan gitu. Aku mikirnya sebenarnya kalau ibaratnya ibu aku sehat gitu ya di rumah, dia masih mampu jagain anak aku mau aja Cek, masih mau kerja gitu kan. Tapi kan kayak suami aku sendiri udah bilang, aku aja udah cari duit, udahlah sekarang kamu pulang aja nggak apa-apa gitu, jagain mama sama anak aja udah. Cuma ya itu tadi, aku takutnya tuh majikan marah kan, karena dulu waktu interview mintanya aku tuh di sini 4 tahun gitu Cek. Marah jadi ya. aku takut gitu. Marah ya didengerin, bilang aja tuh gitu loh, mau isi datai tuh wes. Orang marah itu kan udah jadi kebiasaan. Kalau kita salah, apalagi kita ngapusi atau apalagi kita berbohong, otomatis kan majikan kecewa toh. Kalau kecewa otomatis dimarah-marah kan, ya otomatis wajar saja toh. Ya sudah, kita menebus kesalahan itu ya mendengarkan majikan marah-marah kayak gitu loh, ya enggak? Ya bener sih Cek. Kalau cuma marah-marah doang sih udah biasa ya, namanya setiap bos kan di mana-mana juga mesti ada marah gitu kan. Gak mungkin enggak. Tapi satu juga aku tuh gak bisa ngisi suratnya gimana Cek. Kenapa? Bisa dihapus itu ngisi surat notisnya itu kan aku belum ngerti nanti cara ngirim ke imigrasinya gimana, soalnya kan aku bisa keluar cuma hari Minggu gitu Cek. Di fax, bisa di fax. Oh, lewat email gitu apa gimana, Cek? Fax, sampean datang aja ke tempat tukang fotokopi. Kalau sampean libur, biasanya kan ada di Kos BB. Kos BB itu sebelahnya Regal itu ada tempat tukang fotokopi ya. Nah, itu sampean bilang aja mau fax ke nomor ini kayak gitu. Jangan lupa di fax itu ada kan di dalam visa sampean kan ada nomor referensi. Sampean lampirkan nomor referensi sampean biar tahu fax itu datangnya dari nomor file berapa kayak gitu. Kan yang aplikasi itu kan banyak yang proses kayak gitu loh. Begitu. Makasih banget ya Cek. Oke siap, semangat pokoknya, sehat selalu. Amin, makasih banget ini loh Cek jawabannya. Jadi aku tuh udah nggak begitu takut lah intinya buat ngomong gitu kan. Karena kan beda majikan, beda sifatnya juga kan. Mungkin ada yang majikannya seperti itu langsung marah, langsung disuruh pergi gitu kan ada. Mungkin ya majikan aku nggak seperti itulah. Kayaknya sih nggak seperti itu kalau aku rasa. Aku belum coba sih, soalnya baru minggu besok aku libur. Mau ngambil surat notis itu di agent, katanya suruh ambil di agent nggak apa-apa, boleh. Jadi besok hari Minggu itu aku mau ke agent, malamnya itu pulang libur mau aku kasih ke majikan, itu gimana ya Cek? Ya nggak apa-apa, nanti sampean fotokopi 3 lembar ya. Sampean fotokopi 3 lembar atau 4 lembar itu surat notisnya. 1 buat sampean, 1 buat majikan, 1 kasih ke agent, 1 kasih ke imigrasi. Semakin banyak semakin nggak apa-apa, daripada 1 terus habis itu kalian kasih ke majikan disobek-sobek sampean nggak punya lagi kayak gitu ya nggak. Jadi paling tidak sampean punya spare kayak gitu, punya cadangan. Aku pernah lihat di YouTube-nya Cece itu kalau mau pulang Indo itu harus punya surat release letter itu
yang buat notis itu pulang ke Indo gimana itu Cek? Dapatnya dari mana Cek? Di agent ada Mbak. Nanti biasanya itu sampean dapat kalau sampean sudah selesai kontrak atau surat notis itu bisa lah. Release letter itu bisa, artinya sampean pemutusan kontrak atau selesai kontrak itu dengan alasan apa, tanggal berapa berakhirnya. Makanya surat one man notice itu juga termasuk nanti. Sampean harus simpen. Jadi kalau bisa nanti di-scan, disimpan di dalam HP sampean. Jadi sampean punya file-file selama sampean kerja di Hong Kong, kayak gitu loh, record kayak gitu. Tapi sampean sendiri ya, tapi sampean sendiri di Hong Kong ini kerja kerasan apa enggak? Ya betah sih Cek, maksudnya kalau kan aku udah pernah kerja di Taiwan ya. Kalau di sini kan ada liburnya gitu kan, tiap minggu bisa istirahat gitu kan, enaknya gitu. Cuma kalau masalah kerjaan mah kataku sama lah di mana-mana, kalau kita salah ya mesti dapat omel, kalau kita nggak salah ya nggak mungkin lah majikan mau ngomelin gitu kan. Betah-betah aja Cek, cuman kan posisinya kayak ibu aku di rumah udah sendiri kan sama anak gitu, jadi suami aku juga kerja di sana di Jepang tuh nggak tenang kan, mungkin juga takut anaknya kenapa-napa, takut anaknya gimana, orang namanya orang tuanya udah tua gitu kan, udah sakit-sakitan, udah capek gitu. Jadi ya gimana, aku main sampah lah, nggak bisa berbuat apa-apa Cek kalau orang rumah udah nyuruh pulang gitu. Oke, kalau begitu nggak ada masalah. Iya, makanya aku tuh nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah apa-apa, cuma pengen pulang aja, cuman takut ngomong karena ya itu tadi, dulu waktu interview majikannya nyuruh 4 tahun, sedangkan aku baru 11 bulan ini minta pulang gitu loh. Cuma itu aja yang pikiran, takutnya marah-marah yang gimana gitu kan. Karena kan banyak teman-teman pada cerita kayak gitu ya, ceritanya yang serem-serem gitu kan, jadi bikin parno, bikin takut gitu. Terus kata teman aku, coba telepon CT Yuli ini aja, nanti dia tuh kan kasih kamu pengetahuan yang kamu nggak tahu, kamu tanyain aja, nggak apa-apa gitu. Jadi aku cobalah buat hubungin Cece gitu. Oke, siap. Yang penting dicoba dulu, sampai harus tenang dulu sebelum ngomong ya. Jangan takut duluan, kayak gitu ya. Yang penting ngomongnya jelas, alasannya tepat, kemungkinan majikan sih nggak ada masalah, kayak gitu loh ya. Yang penting intinya jangan nangis gitu aja, ya. Iya Cek, pasti Cek. Makasih ya Cek ya. Siap, oke yuk, makasih yuk, bye-bye. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, ex Taiwan. Kurang tahu ex Taiwan berapa tahun di sono. Terus di Hong Kong baru 10 bulan dan suaminya sudah kerja di Jepang. Jadi suaminya nyuruh mbaknya ini pulang untuk ngerawat ibunya, terus ngerawat anaknya, kayak gitu ya, nggak apa-apa. Namanya juga punya suami, kayak gitu ya. Wes nggak apa-apa lah, mudah-mudahan aja mbaknya diberi kemudahan, kelancaran untuk ngomong ke majikan dan majikannya bisa legowo. Kecewa pasti kayak gitu ya, karena kan namanya kita kontrak 2 tahun tapi pada kenyataannya kita nggak bisa menyelesaikan kontrak 2 tahun, itu artinya majikan pastilah kecewa ya. Kecewa nggak kecewa, mau nggak mau majikan ya harus nerima, karena pemutusan kontrak kerja itu boleh dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi boleh dari majikan atau boleh dari tenaga kerja kayak PRTA kayak gitu ya. Jadi kedua belah pihak pun juga boleh atau memutuskan kontrak walau belum finish kontrak 2 tahun. Wes ngono ayo teman-teman, semangat selalu dan see you in the next video. Bye bye.